Pemirsa, beredar kabar sebuah warung wedangan atau warung angkringan di kota Solo, Jawa Tengah dikenai pajak 12 juta per bulan. Kabar ini menjadi heboh dan pusat perhatian hingga viral di media sosial. Inilah warung wedangan Jebuk yang berada di Jalan Ronggowarsito, Solo yang mendadak menjadi pusat perhatian. Warung yang buka 24 jam ini berada tidak jauh dari RSPKU Solo. Warung yang menyediakan aneka makanan seperti nasi kucing, nasi tumpang, soto rawon hingga beraneka ragam camilan seperti gorengan dan sate selalu didatangi pembeli. Di samping harganya yang terjangkau, lokasi yang strategis di pusat kota membuat warung ini menjadi pilihan konsumen. Pemilik warung wedangan, Rahmat Wahono, mengaku kaget saat usaha miliknya dikenai pajak 12 juta per bulan. Usai menerima panggilan dari Pemkop Solo yang ditujukan kepada anaknya untuk mengisi formulir bermaterai yang isinya dikenakan pajak sebanyak 12 juta per bulan. Kita sebagai warga negara yang ingin bayar sudah ditarik pajak ya segitu aja lah. Kita sudah ya ngas-ngasan. Bermasalah nggak ya? Enggak, kalau 3 juta itu tidak masalah. Tapi kalau 12 juta kita berontak. Sementara Kepala Bapenda Kota Solo, Tulus Widayat menyampaikan, naiknya pajak barang dan jasa tertentu (PBJT) dari usaha wedangan Jembuk dinilai karena penghasilannya lebih dari 7,5 juta per bulan dan wajib membayar pajak sesuai Perda Nomor 14 Tahun 2023. Lanjuti dengan Perda Nomor 14 Tahun 2023 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Sebetulnya pajak wedangan itu istilah di regulasinya adalah restoran. Tulus menambahkan jika omset kurang dari nilai tersebut tidak kena pajak. Pihaknya telah melakukan upaya agar wajib pajak taat dan segera membayarkan pajaknya. Dari Solo, Jawa Tengah, Septiantoro, iNews melaporkan. Terima kasih Anda masih di iNews Pagi. Badan Gizi Nasional akan mengakomodasi susu ikan sebagai pelengkap dalam program makan bergizi gratis yang akan dimulai pada Januari 2025. Susu ikan terbuat dari ekstraksi daging ikan dan pabrik pertamanya berada di Indramayu, Jawa Barat. Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana menyebut susu ikan bisa menjadi menu tambahan untuk melengkapi kebutuhan gizi anak, terutama dalam program makan bergizi gratis. Namun susu ikan bukanlah sumber protein utama, tetapi bisa disesuaikan dengan bahan pangan lain yang tersedia di setiap daerah. Di daerah yang memang susunya mudah, bisa diisi dengan susu. Di daerah yang banyak telur, susunya kita bisa ganti dengan telur. Kemudian kalau di daerah yang banyak ikan, protein ikan mungkin bisa menggantikan atau bisa mengisi kelengkapan gizinya gitu, bukan menggantikan, melengkapi. Dan saya harus sampaikan bahwa itu protein ikan, bukan susu ikan, karena ikan kan tidak punya susu kecuali lumba-lumba dan paus ya, itu yang mamalia menghasilkan susu. Tapi itu kan yang disebut dengan susu ikan itu sebetulnya adalah hasil hidrolisis dari ikan. Jadi itu sebetulnya protein ikan, bukan susu ikan. Susu ikan diwacanakan akan masuk ke dalam menu makan bergizi gratis sebagai pengganti susu sapi. Program unggulan yang digaungkan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Susu ikan terbuat dari ekstraksi daging ikan. Penamaan susu ikan adalah branding dan merupakan inovasi produk turunan agar mudah dikenal masyarakat. Apalagi produksi susu sapi di tanah air ternyata belum mampu mencukupi kebutuhan susu nasional. Pabrik susu ikan pertama dibangun di Indramayu, Jawa Barat pada 2023. Dalam sebulan, produksi susu ikan ini bisa menghabiskan 30 ton ikan. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, susu ikan belakangan ramai diperbincangkan sebagai menu pelengkap dalam program makan bergizi gratis. Seperti apa bentuk, rasa, dan kandungan gizi susu ikan? Berikut informasinya untuk Anda. Pemirsa, sudah tersaji di depan saya susu ikan.
Susu ikan ini tadinya dalam bentuk bubuk, kemudian diseduh dan memiliki beragam varian rasa. Kali ini saya akan mencoba varian rasa strawberry. Kalau selama ini yang ada di benak kita bahwa susu ikan itu mengandung sensasi amis, tapi kali ini benar-benar tidak kentara sama sekali, bahkan lebih dominan ke rasa stroberinya. Tapi pemirsa, apa saja kandungan yang terdapat dalam susu ikan? Susu ikan diklaim memiliki sejumlah keunggulan, diantaranya adalah tinggi DHA, tinggi omega 3 dan 6 yang baik untuk perkembangan otak, tinggi protein yang baik dan mudah dicerna oleh tubuh, bebas alergi, dan harganya lebih murah dari susu sapi. Namun jumlah susu ikan ini masih sangat terbatas. Tidak semua orang bisa menerima rasa dan aroma dari susu ikan. Kandungan gula dan pemanis yang tinggi, serta kandungan gizi yang tidak sebagus ikan utuh. Dalam satu gelas susu terdapat 5 hingga 6 gram protein. Sedangkan dalam ikan utuh, kandungan proteinnya lebih tinggi. Seperti contohnya ikan kembung, dalam 100 gram ikan kembung terdapat 19 gram protein. Sedangkan pada ikan lele terdapat 18 gram protein. Pada prinsipnya pemirsa, makan makanan asli atau real food. Jangan lupa juga untuk makan dengan menu seimbang dan bergizi lengkap setiap hari agar tubuh tetap sehat dan kuat. Dari Jakarta, Galuh Pandu, Jemi Jasin, iNews melaporkan. Pemirsa, jumlah kementerian pada masa pemerintahan Prabowo Gibran diprediksi akan bertambah. Beberapa kementerian diusulkan untuk dipecah dan akan muncul nomenklatur kementerian baru. Satu bulan jelang dilantik, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka mulai menentukan nama-nama untuk mengisi kabinetnya. Berbagai posisi dieskalasi, termasuk mempertimbangkan berbagai nomenklatur baru yang akan disesuaikan dengan visi misi Prabowo Gibran. Jumlah kementerian diprediksi akan bertambah karena adanya usulan untuk memecah kementerian yang telah ada. Hal itu mungkin saja terjadi lantaran aturan tentang pembatasan jumlah 34 kementerian disepakati untuk dihapus. Hingga kini Prabowo masih fokus mematangkan penyusunan kabinet dan menentukan nomenklatur kementerian. Saya juga belum tahu progresnya sampai mana karena itu adalah hak prerogatif daripada presiden terpilih. Nah, beliau pada saat ini memang berkonsentrasi untuk menuntaskan nomenklatur, menuntaskan jumlah dan menuntaskan kriteria yang akan mengisi kabinet yang akan datang. Kriterianya apa aja sih Bang? Dari Gerindra? Kalau Golkar kemarin disebut ada 4 nama anggotanya. Kalau dari Gerindra ada nama-namanya nggak Bang? Ya, kalau dari Gerindra sudah ada nama-namanya tapi mohon maaf belum bisa dipublikasi. Ada berapa dari Gerindra? Ya, dari Gerindra sedikit lah, sedikit. Dari Gerindra semuanya alumni Taruna Nusantara Bang? Ya kan itu dinamis, masih dalam penggodokan. Kendati belum dilantik, Prabowo hingga kini telah memanggil sejumlah tokoh yang dibidik menjadi pembantunya di kabinet nanti. Partai politik pengusung juga telah mengusulkan kadernya untuk menjadi calon menteri. Yang pertama, untuk penyusunan kabinet adalah hak prerogatif presiden terpilih. Jadi kalau kita ini jangan bertindak atau berkomentar melampaui batas kewenangan. Serahkan semuanya kepada Pak Presiden terpilih, Pak Prabowo. Mau berapa jumlahnya kita lihat aja. Dan saya yakinkan bahwa pasti Pak Prabowo akan mempertimbangkan secara matang dan akan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebelumnya akan mengedepankan kabinet Zaken yang diisi oleh mayoritas kalangan profesional. Tantangan berada di tangan Prabowo dan Gibran untuk membuat kabinet Zaken jadi kenyataan, sekaligus mengakomodir kepentingan partai politik pengusungnya. Tim Liputan iNews melaporkan.
Pemirsa, bakal calon Wakil Gubernur Jakarta Rano Karno hari ini menerima kunjungan dari sejumlah alumni SMA Negeri 3 Jakarta. Mantan Wakil Gubernur Banten ini mendiskusikan sejumlah isu dalam dunia pendidikan, salah satunya ketersediaan bangku sekolah dan beasiswa. Bertempat di warung garasi Sidul di kawasan Lebak Bulus, Jakarta Selatan, bakal calon Wakil Gubernur Jakarta Rano Karno menerima kunjungan puluhan alumni SMA Negeri 3 Jakarta Selasa pagi. Dalam agenda silaturahmi ini, para alumni SMA N3 Jakarta menitipkan harapannya atas sejumlah isu dunia pendidikan di Jakarta. Salah satunya terkait polemik penerimaan peserta didik baru atau PPDB. Rano Karno pun menyampaikan jika terpilih nanti, ia dan Pramono akan menuntaskan persoalan ketersediaan bangku sekolah negeri hingga memberikan beasiswa bagi calon siswa yang tidak tertampung di sekolah negeri. Ini kan artinya ya memang ada harapan yang mereka harap, terutama dalam sudut pendidikan misalnya kan. Mau kemana sih pendidikan di Jakarta ini, makanya tadi saya coba presentasi. Pendidikan di Jakarta harusnya lebih bisa maksimal karena kan kita punya fasilitas, infrastruktur kita jauh lebih siap daripada yang lain. Nah cuman memang untuk menunjang ke sana banyak strategi harus kita lakukan. SDM kita cukupkah? Kayak kemarin kita masalah tentang PPDB karena jumlah siswa dari SD ke SMP tidak bisa memenuhi kapasitas dari tempat kan. Nah berarti kan pendidikan kita harus dibesarkan terutama negeri. Rano Karno mendorong pentingnya peran pemerintah daerah agar memberikan beasiswa bagi siswa yang bersekolah di sekolah swasta. Dari Jakarta, Stephen Patinama, Leman, iNews melaporkan. Pemirsa, bakal calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta Ridwan Kamil Suswono menggelar pertemuan dengan Partai Koalisi Jakarta Baru alias Kimplus. Pertemuan membahas seputar tim pemenangan dan turut dihadiri Ketua DPW Partai Perindo DKI Jakarta Effendi Syahputra. Ketua DPW Partai Perindo DKI Jakarta, Effendi Syahputra, meyakini pasangan bakal calon Ridwan Kamil Suswono atau Rido akan menang satu putaran di Pilkada Jakarta 2024. Effendi menargetkan pasangan yang memiliki slogan Jakarta Baru dan membawa visi Jakarta menjadi kota global ini bisa meraih suara sah 70% di Pilkada Jakarta mendatang. Kalau melihat kekuatan 15 partai Kimplus ini, maka kita harus menang minimal 70%. Jadi tidak hanya menang, tapi kalau bisa menangnya agak tebal gitu. Jadi menangnya 70%. Dan mudah-mudahan dengan kekuatan yang kita punya sekarang, itu bukan hal yang mustahil. Dan ini juga kita amini. Target kemenangan pada Pilkada Jakarta akan mudah diraih karena 15 partai politik pengusung mendominasi kursi DPRD Jakarta. Dan nantinya, para anggota legislatif terpilih ini juga akan turun mensosialisasikan program kerja paslon Rido di dapilnya masing-masing. Dari Jakarta, Wenda Nura, Wildan Aulia, Zulkarnain, iNews melaporkan. Menteri Keuangan Sri Mulyani menangis saat berpamitan jelang purna tugas di rapat Badan Anggaran DPR. Menko menyampaikan permohonan maaf dan berterima kasih atas kerjasama dengan DPR. Dengan profesionalisme dan integritas yang terus dijaga. Menteri Keuangan Sri Mulyani menyampaikan terima kasih kepada DPR RI yang telah memberikan pengawasan terhadap Kementerian Keuangan pada momen ini. Sri Mulyani tak mampu menahan haru. Sri Mulyani menangis di hadapan seluruh anggota Badan Anggaran DPR. Sri Mulyani akan purna tugas pada 20 Oktober 2024. Dengan profesionalisme dan integritas yang terus dijaga. Untuk memastikan bahwa APBN dirancang, dilaksanakan, dan dipertanggungjawabkan dengan baik. Saya berharap semua kontribusi dan dedikasi ini telah bisa menyumbang untuk membangun Indonesia.
Dalam program Rakyat Bersuara, politisi PDI Perjuangan Adian Apitupulu menyebut setelah 20 Oktober Presiden Joko Widodo akan kehilangan power dan tidak memiliki perwakilan di parlemen. Bahkan menurut Adian, orang yang saat ini loyal pun bisa saja pergi meninggalkan Jokowi. Politik sebentar lagi akan ada pergantian kekuasaan. Jokowi akan kehilangan powernya, dia akan menjadi orang biasa. Fasilitas yang didapatkan hanya perlindungan pas pampres terhadap dirinya dan keluarga, hanya itu saja. Dia kehilangan kewenangan di seluruh lembaga negara, dia tidak punya perwakilan satupun di parlemen, dan menurut saya itu tidak akan menguntungkan buat dia. Sebentar Bung Adian, mungkin itu harapan Anda, tapi kan pada prakteknya belum tentu demikian. Ada orang-orangnya yang kemudian orang kepercayaannya, saya sebutkan misalnya Bung Bahlil lah di partai terbesar setelah partai Anda tentu, di Golkar, lalu kemudian ada yang lain juga. Apakah Anda, kalau boleh dikatakan, terlalu polos untuk menilainya, atau memang itu sekedar harapan Anda saja? Loh, enggak dong. Kita belajar dari sejarah saja. Dulu loyalis Soeharto banyak sekali, termasuk Harmoko, termasuk banyak menteri yang lain, yang tanggal 11 Maret dilantik bersama-sama dengan dia di bulan Maret itu. Tapi 70 hari kemudian semua yang dilantik bersetuju menurunkan dia. Lalu di mana loyalitas dalam politik? Kan sudah berkali-kali saya katakan bahwa bila sebuah hubungan dibangun dengan uang, maka hubungan itu akan berhenti seketika uang itu berhenti. Jika hubungan itu dibangun karena kepentingan, maka hubungan itu akan berhenti seketika kepentingan itu selesai. Nah, kepentingan sudah selesai. Lalu hubungan apa yang diharapkan ketika hubungan-hubungan itu dibangun didasarkan pada kepentingan-kepentingan, tidak ada ikatan ideologi, tidak ada ikatan tujuan yang sama. Ini Pak Simoni kata Rocky Gerung ya. Ya itu mengatakan. Belum dapat. Tunggu. Kalau tadi Bang Adian Apitupulu bilang setelah 20 Oktober Pak Jokowi tidak punya wewenang apa, itu memang begitu. Setiap presiden selesai ya udah selesai begitu. Terus apa yang mesti dinaikin gitu loh? Yang dinaikin malam ini adalah 20 Oktober masih terjadi nggak peristiwa-peristiwa yang seperti itu? Mau terjadi nggak terjadi? Ya jangan dong, kalau itu sifatnya cawe-cawe dalam konteks abuse of power, ya jangan terjadi dong sampai 20 Oktober. Kan kita berharapkan di negara konteksnya ini cawe-cawe abuse of power. Itu tadi kan, ada kalimat itu kan? Bang Adian, iya dong. Artinya siapa yang melakukan merujuk pada Pak Jokowi maksudnya? Kita berharap soft landing itu, ya kalau semua di negara kan semua berharap soft landing 20 Oktober. Udah nggak ada lagi yang begitu-begitu gitu. Mestinya gini Bang, kalau Bang Adian melihat ada sesuatu yang nggak beres di negara ini, mesti jangan lihat sekarang dong. Yang selama Pak Jokowi selama 9 tahun lebih itu siapa? Ya PDIP. Masa PDIP lepas tangan? Itu tanggung jawab ya. Jangan sampai kesalahan ini ditumpahkan. Bang Adian, saya kasih kesempatan. Silakan. Jangan sampai gitu. Yang 9 tahun 3 bulan ini yang bersama Pak Jokowi itu siapa gitu loh. Kalau dia cerita ini boleh dijawab Kak? Sebentar Bang Adian, jawab. Soalnya dia melototnya ke saya. Silakan Be, sebentar. Jadi jangan dong gitu loh. Jangan pura-pura cuci tangan. Sebentar dong, brother. Sebentar. Kita bicara dulu akhirnya Jokowi. Nah, siapa kemudian siapa presiden yang berakhir dan bukan ketua umum partai? Cuma 2 setahu saya. Pertama itu tidak punya partai ya, bukan ketua umum ya. Habibie, kedua ya Jokowi. Nah, Jokowi akan kehilangan kekuasaan? Iya. Nah, yang ditanya Pak Aiman adalah kenapa di ujung kekuasaan muncul segala macam? Oke, kita pakai lagi perbandingan. Dulu zaman Soeharto, zaman-zaman sebelumnya yang dikritik ya Soehartonya. Anak-anaknya dikritik karena bisnisnya dan sebagainya. Sekarang sudah kemana-mana, sampai ketek juga jadi omongan. Artinya sudah semakin tidak rasional. Tapi artinya bahwa situasi tidak rasional ini menunjukkan ada sesuatu.
Ketua Umum PSI Kaisang Pangarep hari ini menyambangi KPK untuk mengklarifikasi dugaan gratifikasi jet pribadi saat berpergian ke Amerika Serikat kemarin. Kaisang mengaku hanya menebeng pesawat milik temannya. Putra bungsu Presiden Joko Widodo sekaligus Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia Kaisang Pangarep menyambangi kantor Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi Jakarta Selatan Selasa siang. Kaisang didampingi juru bicaranya Francine Wijoyo serta kuasa hukumnya Nasrullah. Kedatangan Kaisang dalam rangka mengklarifikasi terkait dugaan penggunaan jet pribadi saat bepergian ke Amerika Serikat pada Agustus 2024 lalu. Kaisang mengaku hadir ke KPK atas inisiatif sendiri dan bukan karena panggilan KPK. Ia juga menyebut hanya menebeng jet pribadi milik temannya. Jadi hari ini kedatangan saya ke KPK sebagai warga negara yang baik. Saya bukan penyelenggara negara, saya bukan pejabat. Saya datang ke sini bukan karena undangan, bukan karena panggilan, tapi inisiatif saya sendiri. Dan tadi saya juga di dalam mengklarifikasi mengenai perjalanan saya di tanggal 18 Agustus ke Amerika Serikat yang numpang atau bahasa pikirnya nebeng pesawatnya teman saya. Dan ada hujan lagi sih. Jadi intinya untuk lebih lanjutnya bisa ditanyakan ke KPK untuk lebih detailnya dan lebih lanjutnya. Mas Kaisang ini atas inisiatifnya pribadi, beliau datang ke KPK untuk menyampaikan atau mengklarifikasi terkait dengan keberangkatannya ke Amerika Serikat yang sebenarnya menumpang ya atau nebeng gitu kan tadi istilahnya ya, nebeng pesawat temannya, pesawat pribadi, dan kemudian juga dalam hal ini kan Mas Kaisang juga sebagai warga negara yang baik dan taat hukum tadi melakukan konsultasi dengan KPK bagaimana sebaiknya dugaan gratifikasi ini ditindaklanjuti atau disikapi. Kebetulan searah jadi nebeng aja, pokoknya itu kan diskusi antar teman aja. Sebelumnya dugaan penggunaan jet pribadi Kaisang Pangarep mencuat saat sang istri Erina Gudono mengunggah foto kaca jendela pesawat di akun media sosialnya. Tampilan kaca jendela pesawat menunjukkan dirinya tak bepergian menggunakan pesawat komersil. Dugaan penggunaan jet pribadi pun semakin kuat saat kakak Erina, Nadia Sofia Gudono, berfoto di area kokpit pesawat tersebut. Sejumlah foto yang diunggah merujuk pada jet pribadi jenis Gulfstream G650ER. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu, juru bicara KPK Tessa Mahardika akan menganalisis dugaan gratifikasi jet pribadi putra bungsu Presiden Joko Widodo, Kaisang Pangarep. Tessa menyebut Kaisang bersedia memberikan informasi tambahan jika dibutuhkan. Bahwa Direktorat Gratifikasi ini kan sifatnya pasif ya. Jadi kalau dari sisi Direktorat Gratifikasi itu bergantung kepada bahan-bahan yang nanti akan diberikan oleh saudara K di sini, di mana yang bersangkutan juga bersedia kalau dibutuhkan informasi tambahan dari Direktorat Gratifikasi mungkin meminta informasi tambahan, bersedia untuk memberikan. Saya pikir ini merupakan bentuk niat baik yang bersangkutan untuk bisa menjelaskan, bisa mengklarifikasi hiruk pikuk yang ada di masyarakat ya. Nah, apakah nanti akan mencapai dari sisi pemilik pesawat segala macam, itu nanti akan dilihat posisinya lebih beratnya di pelaporan di PLPM ya, di PLPM. Kalau di gratis dia hanya sifatnya menerima saja. Kalau PLPM ini mungkin sebagaimana yang sebelum-sebelumnya saya pernah sampaikan, lebih banyak lah dia bisa menerima dan mencari data dari sumber yang lebih banyak dibandingkan Direktorat. Dalam program Rakyat Bersuara iNews TV, pakar telematika Roy Suryo tidak setuju dengan diksi nebeng
yang dikatakan oleh Kaisang saat menaiki jet pribadi milik pengusaha ke Amerika Serikat. Sementara pakar hukum tata negara Andi Asrun bersikeras menyebut bahwa Kaisang Pangarep nebeng pesawat jet pribadi milik teman sekaligus pengusaha di Indonesia. Dia nggak bisa bedain antara nebeng sama minjem. Oke. Iya kan? Sekarang tadi, contoh tadi yang saya sampaikan. Kalau ada seseorang punya motor, misalnya Mas Aiman punya motor, ya. Terus saya datang, Mas, aku mau naik motornya nih. Oh, silahkan nebeng. Setelah saya naik, Mas Aiman nggak naik motor itu. Orang lain sudah naik motor itu. Itu saya nebeng atau minjem? Iya. Iya kan? Jadi dia pun nggak bisa. Kalau nebeng harus ada yang pemiliknya ikut. Betul, dia pun nggak bisa memilih diksi yang benar. Oke, kita bongkar. Ya. Jadi pemilik pesawat tersebut adalah Kang Y. Oke, itu yang pemilik marketplace pemilik itu. Shopee, pemilik arena. Dan Anda pastikan bahwa Gang Y itu tidak berada di pesawat itu? Tidak ikut. Yang berada dalam pesawat itu 4 orang penumpangnya. Karena pesawat itu... Oh, Anda tahu nih 4 orang? 4 orang. Boleh Anda sebutkan? Satu Kaisang. Ini kalau Anda salah, Anda bisa digugat loh nih. Oh iya, satu Kaisang Pangarep. Ini kan narasumber media. Gak apa-apa, satu Kaisang Pangarep. 2 Erina Gudono. Ketiga kakaknya Erina yang cewek. Yang ada fotonya dia lagi megang stroller yang harganya 21 juta itu. Ya. Tuh. Nah, satu lagi ADC. ADC itu staf sekaligus pengawalnya mereka. Artinya apa? Pesawat itu tidak benar. Sekali-sekali saya tegaskan di sini. Tidak benar kalau itu nebeng. Jadi tidak ada temannya yang disebutkan. Tidak ada temannya yang disebut. Temannya namanya Gang Y. Gang Y nggak ikut. Kan bisa aja nebeng teman. Misalnya begini. Ini oke. Pada saat berangkat mungkin nggak ada. Pada saat di Amerika, temannya ikut. Karena pesawat itu semuanya mau jemput si temannya. Itu kan bisa. Ya itu kan dia nggak nebeng. Begini, kalau menurut saya ya benar, Prof. Bisa saja orangnya tidak ikut, ya kan? Tapi kan ada pilotnya. Lah kenapa harus ikut? Maksudnya gimana? Makanya, misalnya gini nih. Pilotnya temannya gitu? Enggak. Itu pilot namanya kan nebeng atau minjem pesawat. Ini kan masalah serius loh ya. Ini profesor saja. Nebeng atau minjem, Prof? Mas, kalau minjem itu seperti Anda punya motor, saya pinjem ya ke pasar Bo misalnya, pinjem. Tapi kalau saya ngikut terus kemudian, Mas ini ada orang saya ngikut sekalian, itu nebeng, bisa nebeng. Prof tujuannya kan ke Philadelphia, untuk mau menerusin mau melanjut ke beasiswa si Erina. Awalnya dia tidak ke Philadelphia dulu. Awalnya dia itu ada setelah refueling di bandara di Jepang, ya di Kobe itu. Ya cuman kemudian dia ke Los Angeles. Tetap statusnya dia itu nebeng kan? Ngikut nada. Gini loh. Pesawat itu kalau nggak ada si Kaisang sama kalau ada pilotnya dari orang yang punya gimana? Kan nebeng juga namanya. Beda. Masa dia harus nyampe kayak gitu. Bentar, Mas Adian silakan Mas Adian. Silakan Bang Adian. Gini, kalau nebeng itu nggak muter-muter. Betul. Langsung ke tujuan. Gua nebeng, lu mau ke Depok? Iya, gua nebeng dong. Iya. Nah kalau kemudian, gue nebeng dong, tapi ke Bekasi dulu, habis ke Bekasi ke Bogor dulu, baru ke Dan itu nganter dia loh Mas Adian. Rute itu sebelumnya kan sudah ditentukan rutenya. Rutenya yang nentukan. Masa tiba-tiba lagi naik pesawat nih, kita berhenti dulu sini, kan nggak mungkin. Ini ada rute. Enggak, Prof gini, Prof. Saya pakai KBBI aja boleh nggak? Pelan-pelan supaya agak jelas. Ya, KBBI boleh. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Ya, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nebeng apa, Prof? Ikut serta dalam kurung makan, naik kendaraan dan sebagainya dengan tidak usah membayar. Jadi ikut serta. Ya. Nebeng namanya. Ya. Nebeng ikut serta. Ikut kan? Kalau orang yang tidak ada pun bisa dinebeng di pesawat. Enggak, Prof. Boleh, boleh dong. Gimana, Prof? Karena yang bawa itu adalah pilotnya. Kalau ikut gini. Perhelatan modifikasi terbesar di Asia Tenggara, Indonesia Modification Expo, kembali akan digelar di tahun 2024 ini. Ya, gelaran dengan tema Road to the World. Acara ini akan digelar 4 hingga 6 Oktober di ASBS di Banten. Indonesia Modification Expo atau IMX 2024 akan kembali digelar untuk ke-7 kalinya di ASBSD Kabupaten Tangerang, Banten pada 4 hingga 6 Oktober. Dengan tema Road to the World, IMX 2024 akan hadir dengan skala yang lebih besar dan lebih mendunia. Hal ini terlihat dari partisipasi tenan internasional yang mencakup berbagai negara seperti Cina, Amerika Serikat, dan juga Jepang. IMX 2024 mempunyai misi untuk membawa karya-karya modifikasi anak bangsa ke panggung internasional. Event ini menjadi ajang kolaborasi strategis antara pelaku industri otomotif Indonesia dengan mitra global.
Tahun ini yang berbeda, jadi kita akan kehadiran mobil legenda Super Mamego AE86, kita bawa langsung dari Tokyo, nanti akan dipamerkan di IMX 2024 punyanya Drift King Suchihasan. Gitu. Terus udah gitu ada Liberty Walk juga, mereka akan datang, akan meluncing Nissan Skyline R34 siluetnya nanti di IMX juga, lalu akan merilis diecast limited yang cuman 2.000 unit sedunia, nanti akan dirilis juga di sana. Indonesia Modification Expo 2024 juga telah menyiapkan hadiah berupa 3 unit mobil modifikasi yang berasal dari 3 artis ternama Indonesia. Selain itu, para pengunjung juga bisa mendapatkan promo dan diskon hingga 80%. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Komisi 3 DPR memberikan rekomendasi naturalisasi kewarganegaraan untuk 2 pesepak bola, Eliano Johannes Reinders dan Miss Victor Joseph. Ya, Menpora menargetkan keduanya dapat membela timnas di kualifikasi Piala Dunia Oktober mendatang. Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Aryo Tejo dan PSSI menghadiri rapat kerja Komisi 3 DPR RI dengan agenda pemberian status kewarganegaraan yang direkomendasikan dalam raker ini kepada 2 pemain sepak bola naturalisasi, Miss Victor Joseph Hilgers dan Eliano Johannes Reinders. Usai rapat, Dito mengatakan kebutuhan pemain naturalisasi akan difungsikan pada bulan Oktober sesuai dengan kebutuhan PSSI. Kita baru selesai di rapat bersama Komisi 3 terkait pertimbangan pemberian warga negara untuk 2 atlet naturalisasi kita, Eliano Johannes dan juga Miss Victor. Dan rapat sangat cepat dan alhamdulillah terima kasih Komisi 3 yang sudah mendukung dan bisa dilihat dari betapa cepatnya rapat dilakukan. Selanjutnya kami akan lanjut di Komisi 10 dan setelah itu akan insya Allah kita kawal sampai diberikan kewarganegaraan. Hilgers dan Reinders diharapkan dapat melakukan debut pertama timnas Indonesia pada bulan Oktober 2024. Ditargetkan kedua pemain keturunan itu bisa membela timnas Indonesia lawan Bahrain dan Cina pada lanjutan grup C kualifikasi Piala Dunia 2026. Dari Jakarta, Widya Bayu Jati melaporkan. Acara ini dipersembahkan oleh... Kita beralih ke informasi lain pemirsa. Selain olahraga, PON 21 Aceh Sumut menjadi ajang untuk memperkenalkan wisata dan kuliner. Ya, salah satu orang tua atlet asal Jakarta mengaku senang menikmati wisata dan kuliner di Aceh. Pekan Olahraga Nasional atau PON ke-21 Aceh Sumut 2024 bukan hanya tentang untuk mencari prestasi, tapi juga ajang bagi daerah untuk memperkenalkan kuliner dan wisata kepada para kontingen dari berbagai daerah. Keramahan masyarakat dan kuliner khas Aceh menjadi salah satu daya tarik tersendiri, seperti yang dirasakan orang tua atlet cabang olahraga sepatu roda. Mereka terkesan dengan masyarakat Aceh yang ramah dan makanan khasnya, salah satunya mie Aceh. Mie Aceh udah pasti. Mie Aceh kemudian kopinya. Ya. Terus rasanya gimana itu? Wah, enak banget. Akhirnya bisa merasakan otentiknya, keaslian cita rasa dari mie Aceh. Dibanding 5.000 dapat kepiting utuh plus bakminya. Kalau kopinya gimana tadi rasanya? Wangi ya, wangi sekali, enak sekali. Ada nggak di Jakarta itu? Belum nemu sih. Belum ketemu seperti kopi Sanger ya. Sanger ya? Iya. Debbie dan Yeni baru pertama kali datang ke Aceh. Mereka datang untuk mendukung anaknya yang tengah bertanding di cabang olahraga sepatu roda. Dari PD Aceh, Jamal Pangwa, iNews melaporkan. Aceh Tengah yang dikenal dengan daerah penghasil kopi Arabica Gayo menjadi salah satu kabupaten di Aceh yang memiliki venue cabang olahraga Pekan Olahraga Nasional ke-21 Aceh Sumut. Ya, kesempatan ini tidak disia-siakan kontingen dari berbagai daerah untuk menyeruput Arabica Gayo langsung dari daerah asalnya. Aceh Tengah merupakan daerah yang dikenal dengan kopi Arabica Gayo. Ngopi selain sudah menjadi tradisi masyarakat Aceh pada umumnya, juga telah menjadi tren bagi siapapun yang datang ke dataran tinggi Tanah Gayo Aceh Tengah ini. Penyajian kopi pun kini lebih modern dan bervariasi dengan racikan yang disesuaikan agar disukai semua kalangan.
Bagi para kontingen PON 21 yang mengikuti cabang olahraga di venue Aceh Tengah tentu tidak menyia-nyiakan kesempatan menyeruput kenikmatan kopi gayo yang telah mendunia. Minum kopi sembari melepas penat setelah seharian bergelut di arena pertandingan menjadi pilihan atlet dan ofisial dari berbagai kontingen. Seperti yang dirasakan atlet cabang olahraga triathlon Papua, tak hanya hawanya yang sejuk, kopinya nikmat, tetapi juga keramahan masyarakat membuat mereka nyaman selama di Aceh Tengah. Pengalaman saya selama di sini, masyarakat Takengon ini sangat welcome, terutama untuk kami para pendatang baru ya. Kami jalan aja tuh mereka bisa sapa, tidak seperti maksudnya daerah lain mungkin welcome tapi tidak se-welcome di sini. Jadi kami jalan mereka bilang, halo, selamat datang, welcome di kampung kami. Jadi sangat luar biasa untuk antusias masyarakat Takengon. Selalu diajak foto. Kapan lagi kami bisa foto sama saudara kami yang dari Papua? Jauh kan, tidak bisa. Pas sampai di sini, setiap kami jalan atau di venue, selalu dimintai foto. Ya, itu yang buat kami sangat terkesan dengan Takengon secara khusus. Kopi gayo bukan sekedar minuman, tetapi jembatan budaya yang menghubungkan masyarakat dan para tamu dari seluruh penjuru Indonesia. Dari Kabupaten Aceh Tengah, Yusradi Ainis melaporkan. Pemirsa, atau venue cabang olahraga menembak PON 21 Aceh Sumut di lapangan tembak Rindam Iskandar Muda, Mata EE Aceh Besar ambruk. Tidak ada korban jiwa, namun akibatnya pertandingan harus ditunda hingga cuaca normal kembali. Dalam video yang tersebar di media sosial, sejumlah atlet yang akan bertanding terlihat panik berupaya menyelamatkan diri usai venue cabang olahraga menembak di Aceh Besar dalam gelaran Pekan Olahraga Nasional 2024 ambruk. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Arena tersebut juga banjir hingga pertandingan running target 10 meter terpaksa ditunda. Sejumlah pekerja langsung dikerahkan untuk mengurangi air di dalam venue dengan membobol dinding agar air mudah keluar. Menanggapi insiden ini, Larap Kemayan Estu, Satker Pelaksana Prasarana Pemukiman Provinsi Aceh, bidang venue mengatakan kejadian tersebut di luar perkiraan. Pihaknya akan segera memperbaiki agar venue segera bisa dipergunakan kembali. Saya selaku Kasatker minta maaf atas kejadian ini, tapi memang secara perhitungan ini sudah melampaui prediksi. Jadi kemarin kami perhitungannya sampai di debit hujannya di 100 mm per jam. Sementara ini tadi pagi pas kejadian Amrol Talang, ini curah hujannya sudah di ekstrim di 156 mm per jam. Menyedihkan, sedikit ada roboh, bukan roboh ya, atapnya bocor di venue tembak. Yang dimana dikarenakan hari ini terjadi cuaca ekstrim yang debit hujannya di atas 100. Tapi alhamdulillah saat kejadian itu tidak dalam pertandingan dan bukan tempat pelatihan atau tanding. Jadi itu adalah tempat atlet menunggu dan sekarang sudah langsung proses perbaikan oleh PUPR. Sementara itu banjir masih terus mengenangi lokasi parkir serta arena tembak outdoor di beberapa bagian lain. Dari Aceh Besar, Taufan Mustafa Ainis melaporkan. Klasemen sementara perolehan medali PON ke-21 Aceh Sumut 2024, kontingen Jawa Barat masih menempel kontingen Jakarta. Jakarta masih bertengger di puncak klasemen dengan perolehan 134 emas, 114 perak, dan 106 perunggu. Sementara itu Jawa Barat tercatat mengumpulkan 131 emas, 122 perak, dan 122 perunggu. Dan Jawa Timur ada di urutan ketiga dengan koleksi 105 emas, 108 perak, dan 109 perunggu. Presiden Joko Widodo buka suara soal kisruh makanan catering dalam pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional 21 Aceh Sumut. Presiden Jokowi menegaskan pemerintah akan mengevaluasi makanan catering yang sempat viral di media sosial lantaran dianggap kurang layak. Ini adalah makanan PON.
Presiden Joko Widodo menyebut pemerintah akan mengevaluasi terkait dengan konsumsi untuk para atlet yang bertanding di Pekan Olahraga Nasional 21 Aceh Sumut. Jokowi menyampaikan penyelenggaraan kegiatan besar seperti PON 21 Aceh Sumut pasti memerlukan koreksi dan perbaikan. Menurutnya, setiap event besar pasti ada kesalahan yang terjadi. Penyelenggaraan PON 21 Aceh Sumut 2024 diwarnai dengan dugaan penyelewengan dana. Polri pun turun tangan untuk mendalami perkara dugaan penyelewengan dana tersebut. Ini adalah semua yang berkaitan dengan kegiatan-kegiatan pemerintah selalu dievaluasi. Kalau ada koreksi ya dikoreksi untuk perbaikan-perbaikan ke depan. Saya kira dalam event besar pasti ada koreksi, pasti ada perbaikan pasti. Baik masalah venue, baik masalah konsumsi, baik masalah akomodasi, semuanya pasti ada yang perlu kita perbaiki, perlu kita koreksi. Acara ini dipersembahkan oleh Kita menuju informasi lain, pemirsa. Sebuah produk perlengkapan bayi menghadirkan DOT yang teruji klinis memberikan kenyamanan bagi bayi layaknya menyusu ASI secara alami. Ya, DOT botol susu ini juga telah bersertifikasi internasional sehingga ramah lingkungan. Bayi memerlukan pemenuhan nutrisi yang baik agar tumbuh kembangnya optimum. Namun terkadang sang ibu dilanda rasa cemas dan emosi yang naik turun sehingga membuatnya membutuhkan dukungan alat bantu menyusui, salah satunya botol dan DOT. Untuk mempermudah ibu dan bayi dalam kegiatan menyusui, Pigeon menghadirkan botol susu yang memberikan kenyamanan seperti menyusui ASI secara alami. Pigeon meluncurkan New Soft Touch Nursing Bottle Biomass PP White Neck. Managing Director Pigeon, Masataka Hongo, mengatakan inovasi produk terbaru Pigeon lahir dari riset bertahun-tahun serta menggunakan bahan yang ramah lingkungan. It is the first nipples in Indonesia, and our nipple is basically started from the study of the baby tongue motion. So we really look into how the baby suck the mom's breast, and from there we developed this product. So it's a bit different from what the other competitors. I cannot say very much in detail though, but how we develop our product is basically look into the actual baby sucking motions. Botol soft touch ini adalah soft touch ini kita untuk secara botol materials kita sudah lebih environment friendly. Jadi 20% kandungannya biomass, which is itu bisa untuk di recycle. Yang kedua adalah dari sisi nipplenya itu sudah kita menggunakan teknologi yang selalu inovasi. Karena kita lead the market, jadi inovasi daripada nipplenya sendiri ini sudah benar-benar disesuaikan dengan seperti puting alami dari ibu, sehingga bayi ketika menggunakan botol kami ataupun nipple kami itu mereka merasakan experience sama seperti breastfeed dari ibu. Pigeon New Soft Touch Nursing Bottle Biomass PP White Neck menggunakan 20% biomass PP yang telah disertifikasi oleh International Sustainability and Carbon Certification, menjadikannya botol susu di Indonesia yang ramah lingkungan. Dari Jakarta, Ismalia, Andri Setiawan, iNews melaporkan. Pemerintah Kabupaten Siak meluncurkan program Siak Melesat dengan mendatangkan dokter spesialis ke kampung-kampung untuk memberi pelayanan kesehatan. Ya, program ini bertujuan memberikan pemeriksaan dan pengobatan gratis bagi masyarakat. Banyaknya keluhan masyarakat terhadap jauhnya akses ke rumah sakit terdekat dan biaya berobat yang tinggi membuat Bupati Siak, Alfedri, meluncurkan program Siak Melesat. Setiap Sabtu, belasan dokter spesialis dari berbagai bidang pulang kampung untuk memberikan layanan kesehatan bagi masyarakat seperti pemeriksaan, konsultasi, dan pengobatan gratis.
Dokter spesialis yang turut serta berasal berbagai bidang seperti dokter spesialis penyakit dalam, OBGYN, bedah, anak, ortopedi, THT, kulit, patologi anatomi, serta gigi dan mulut. Nah, siap melesat ini adalah kita membawa dokter spesialis turun ke kampung-kampung, ke kecamatan. Artinya boleh dikatakan dokter spesialis balik kampung. Nah, rata-rata di siap melesat ini yang sudah 8 kali, kita membawa 10 sampai 14 dokter spesialis. Nah, biasanya respon masyarakat luar biasa. Ribuan warga pun antusias menghadiri pemeriksaan kesehatan ini. Mereka hanya perlu membawa KTP dan KK untuk mendapatkan pemeriksaan dan pengobatan. Salah satunya adalah Sunanti, warga Kandis ini. Kami merasa senang dan kami merasa terbantu karena tadinya kami harus pergi ke spesialis, di sini sudah ada semua. Dan untuk dokter kandungan tadinya kami mau perlunya jauh, sekarang kami sudah di sini. Kami merasa senang lah, kalau bisa lanjutkan. Program SIAK ini telah dilakukan sebanyak 8 kali dan melayani 14.025 masyarakat dengan total 3.912 pelayanan kesehatan. Di antaranya pengobatan dokter spesialis, screening PTM, pelayanan screening TB, penyuluhan kesehatan remaja, pelayanan imunisasi, pendaftaran BPJS UHC, serta pemeriksaan USG ibu hamil dan pelayanan KB. Selain program layanan kesehatan, Bupati Siak Alfedri juga memberikan bantuan 1 unit mobil ambulans untuk kampung yang jauh dari akses layanan kesehatan. Dari Kabupaten Siak, Riau, Eli Suwanti, iNews melaporkan. Pemirsa, ribuan peserta antusias mengikuti audisi Indonesian Idol 2024 season 13 yang dilaksanakan di Kota Medan, Sumatera Utara. Para peserta audisi tidak hanya datang dari Sumatera Utara saja, namun juga dari berbagai daerah di Indonesia. Sejak pagi ribuan peserta audisi Indonesian Idol season 13 sudah memenuhi area gelanggang mahasiswa Universitas Sumatera Utara, Medan, Sumatera Utara. Selama 2 hari penyelenggaranya, para peserta ajang pencarian bakat menyanyi terbesar di Indonesia ini terlihat begitu semangat dalam mengikuti setiap tahapan audisi. Para peserta audisi yang dinominasi anak-anak muda ini juga sangat antusias dalam menunjukkan talenta dan bakatnya di dunia tarik suara, serta berharap dapat meraih tiket untuk menuju tahap selanjutnya. Kenapa mau ngikutin Idol? Baru ada mentalnya sekarang buat berani lagi, Pak. Udah ada nyiapin lagu khusus nggak? Persiapannya udah siapin berapa lagu? 5. Ya nyoba aja karena dari dulu pengen jadi next idol Indonesia, lagi ada kesempatan, ada waktu, ya udah dicobain aja. Kota Medan dipilih sebagai salah satu lokasi audisi karena memiliki potensi besar untuk melahirkan idola baru Indonesia. Kota Medan ini menjadi kota ke-10 untuk audisi Indonesian Idol yang sudah kita datangi, dan di hari ini tentunya kita punya ekspektasi yang sangat tinggi untuk Kota Medan karena Medan itu sebagai kota yang selalu menghasilkan idola-idola baru di Indonesia. Para peserta yang lolos audisi ini nantinya akan berangkat ke Jakarta untuk mengikuti tahap seleksi lanjutan sebelum masuk babak spektakuler. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution, iNews melaporkan.